Halo, selamat siang. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua yang sudah bergabung. Selamat datang di sesi training rumah.com webinar untuk sesi COVID-19 series. Saya dengan Edi dari divisi trainer rumah.com. Sekali lagi selamat bergabung untuk semua teman-teman yang sudah ada di layar. Sesi training ini adalah sesi training yang ketiga dari seri COVID-19 series dari 5 sesi training. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman Bapak Ibu bisa lihat di www.academy.rumah.com untuk sesi training yang keempat dan yang kelima. Untuk hari ini, rencananya materinya kami akan bawakan mengenai 5 tips membuat listing Anda lebih menarik perhatian. Jadi, seperti yang kita tahu, memang listing di rumah.com itu sendiri kami khususkan hanya untuk listing-listing yang aktif dan yang memang diperjualbelikan. Jadi untuk listing-listing yang non-aktif atau sudah terjual, sudah tersewa, itu biasanya listingnya otomatis akan kami nonaktifkan. Jadi untuk tema hari ini, sebelumnya apakah teman-teman sudah bisa melihat layar yang kami bagikan? Jadi mungkin kalau ada kendala bisa mohon dituliskan di chat, misalkan tidak bisa melihat layarnya dan sebagainya. Baik, saya sudah berbagi layar, mungkin teman-teman bisa lihat. Materinya hari ini 5 tips membuat listing Anda lebih menarik perhatian. Jadi kita akan bahas satu persatu 5 tipsnya. Tetapi terlebih dahulu mungkin teman-teman pasti yang sudah biasa membuat listing sering bertanya, kenapa ada listing orang yang banyak traffic, banyak pengunjung, banyak dilihat, tetapi listing kita sangat sepi atau mungkin sangat sedikit dilihat, padahal dari tampilan rumah atau propertinya atau harganya itu sudah sangat menarik. Nah, mungkin Anda pernah bertanya-tanya, kenapa? Nah, karena itu agenda hari ini kita akan bawakan salah satu tips pertama, pastikan listing Anda muncul di lokasi dan target klien yang tepat. Itu salah satu itu tips pertama. Yang kedua adalah tarik perhatian orang agar mau membaca deskripsi listing kita. Yang ketiga adalah ciptakan kesan pertama yang terbaik untuk listing kita. Kemudian jadi yang paling menarik dengan listing yang berkualitas. Dan tips yang terakhir, selalu berada di halaman pertama hasil pencarian di website rumah.com. Baik, kita bahas tips yang pertama. Pastikan listing Anda terlihat oleh pencari properti yang berminat. Ini maksudnya adalah jangan lupa pastikan bahwa iklan Anda itu sudah Anda masukkan ke direktori atau lokasi yang tepat. Di rumah.com, kalau teman-teman akan membuat listing, pertama kali kolom yang dilihat, kalau teman-teman lihat di layar teman-teman saat ini adalah versi tampilan browser. Terlebih dahulu, saya mau mengingatkan bahwa untuk membuat listing kami sarankan teman-teman menggunakan versi yang browser atau versi laptop atau PC dibanding versi yang aplikasi. Karena kalau yang versi browser itu biasanya lebih stabil dan menunya juga lebih lengkap dibanding yang versi aplikasi. Apalagi sekedar informasi, untuk yang versi aplikasi saat ini kami sedang ada pembaruan, rencananya untuk beberapa waktu ke depan kami akan keluarkan tampilan baru untuk tampilan aplikasinya, jadi memang sangat berbeda sama sekali. Jadi untuk sekarang, jika memang teman-teman temui di yang versi aplikasi Agentnet banyak kendala, kami sarankan gunakan yang versi browser. Nah, kita kembali lagi ke tips yang pertama. Kenapa lokasi sangat penting? Karena kalau teman-teman lihat, pertama kali kita akan membuat listing, itu yang keluar adalah menu lokasi. Sebagai contoh, saya sudah buatkan, misalkan kita ketik Lebak Bulus, maka nanti akan keluar pilihan direktori properti. Ini kami sebut direktori properti, yaitu properti-properti yang sudah terdata atau terdaftar di sistemnya rumah.com. Ini biasanya adalah properti yang pengembangnya atau developernya sudah bekerja sama dengan pihak rumah.com. Contoh misalkan kalau kita ketik Lebak Bulus, maka akan keluar antara lain
nama properti Villa Delima, Plaza Karinda, Tamarin Line, Lebak Bulus River, dan sebagainya. Ini semua adalah directory properti. Maksudnya adalah, kalau teman-teman pada saat buat iklan nanti memang kebetulan iklannya itu ada di directory properti, teman-teman bisa langsung klik sesuai nama propertinya yang ada. Contoh Lebak Bulus Riveria misalkan. Kalau kita klik, maka otomatis semua data dari listing directory ini akan masuk ke listing yang akan kita buat. Dari alamat, foto-fotonya yang sudah dibuatkan oleh tim Roma.com itu akan masuk ke listing kita. Kelebihannya adalah karena kita menyambungkan dengan directory listing yang sudah ada, berarti dari keyword dan sebagainya itu sudah di-maintain oleh tim Rumah.com, maka saat pengunjung atau calon buyer melakukan pencarian by Google, itu dengan keyword atau kata kunci Lebak Bulus Riveria misalkan, maka listing teman-teman sudah pasti otomatis akan ditemukan. Itu kelebihannya kalau kita sambungkan dengan directory listing atau directory property. Tetapi kekurangannya adalah kalau teman-teman sambungkan, maka otomatis Bapak Ibu akan ikut ke alamat dan foto-foto si listing directory ini. Jadi untuk alamat, untuk fotonya otomatis akan masuk ke listing kita. Dan kita tidak bisa mengedit alamat. Juga katakanlah teman-teman hanya memasukkan 5 foto, tetapi di listing direktorinya sendiri sudah ada 20 foto. Maka yang muncul di listing teman-teman nanti jumlahnya 25 foto. Itu kalau kita sambungkan dengan listing directory. Pilihan yang kedua adalah teman-teman jangan pilih listing directory, tetapi pilih yang tulisan warna biru paling bawah sesuai yang kita ketik. Kalau kita ketik misalkan Bandung, maka di sini akan keluar lanjutkan dengan Bandung. Lebak Bulus, maka lanjutkan dengan Lebak Bulus. Teman-teman pilih yang warna biru, lanjutkan dengan Lebak Bulus. Maka itu nanti listingnya akan berdiri sendiri. Slide yang kedua, ini contohnya kalau kita sambungkan dengan listing directory, Lebak Bulus Riveria misalkan. Maka otomatis dari kode pos, untuk alamat dan sebagainya itu akan otomatis masuk ke data listing kita. Kekurangan dan kelebihannya sudah saya sebutkan tadi. Jadi kalau teman-teman memang merasa ingin lebih independen dalam hal alamat, dalam hal foto dan sebagainya, saya sarankan teman-teman memilih versi atau cara kedua. Tulisan lanjutkan dengan yang warna biru di bawah, lanjutkan dengan Lebak Bulus misalkan. Maka teman-teman nanti akan bisa membuat data lebih manual, berdiri sendiri. Nah ini contohnya. Jadi pilih lanjutkan dengan sesuai dengan kita ketik. Nanti akan seperti ini tampilannya, lokasi propertinya. Untuk diingat, kode pos di rumah.com itu tidak wajib, kolomnya bisa dikosongkan. Jadi tergantung kepentingan dari sisi kita pribadi. Kalau teman-teman merasa ini ingin disambungkan, boleh silahkan diketikkan nomor kode posnya, tetapi kalau tidak mau juga boleh dikosongkan. Tipe propertinya teman-teman bisa isi rumah, kemudian provinsinya isi sesuai lokasi properti berada, DKI Jakarta, Jakarta Selatan, dan Ciganjur. Untuk keterangan lebih lanjut seperti nama jalan dan sebagainya itu tidak wajib. Kami mengerti ada beberapa agent, ada beberapa marketing properti yang merasa tidak perlu mengisi alamatnya secara lebih lengkap dengan berbagai alasan yang tentu masing-masing punya alasan tersendiri. Karena itu Rumah.com tidak mewajibkan untuk nama jalan dan kode pos. Jadi cukup areanya itu dari provinsi, wilayah, dan area, kecamatan. Jadi kalau misalkan teman-teman pilih DKI Jakarta, Jakarta Selatan, kecamatannya atau areanya bisa pilih Ciganjur, Cipete, Bintaro. Cukup sampai di situ, maka alamatnya sudah dianggap lengkap. Kemudian setelah itu teman-teman masukkan kolom nama properti dan sertifikat. Untuk nama properti ini yang akan jadi judulnya teman-teman. Jadi jangan lupa pastikan pada saat memasukkan judul itu sendiri, teman-teman sudah menggunakan judul yang tepat. Dalam arti, kalau dari sisi keyword, yang paling bagus untuk judul adalah teman-teman bawa area, kemudian bawa selling point dari si properti kita, kemudian bawa kata-kata dijual atau disewa. Contoh, misalkan teman-teman
punya listing di Bintaro, katakanlah ya, Bintaro, Jakarta Selatan. Maka pada saat kita buat iklan, judul iklan, itu yang paling sederhana, paling mudah, tetapi efektif adalah bawa keyword, bawa kata-kata. Jadi misalkan rumah di Bintaro, hunian nyaman, dekat tol Jor. Atau lebih lengkap lagi, dijual rumah di Bintaro, Jakarta Selatan, dekat tol Jor. Seperti itu. Jadi sudah bawa area, bawa kata-kata dijual atau disewa, dan bawa selling point. Selling point itu banyak beragamnya. Misalkan salah satunya adalah dekat dengan pintu tol, kemudian dekat dengan rumah sakit, dekat dengan selling point itu bisa berupa katakanlah pusat perbelanjaan, mall, gitu ya. Itu bisa jadi selling point. Jadi teman-teman bisa dikondisikan untuk judulnya. Itu judul yang sederhana tapi efektif. Tetapi kalau teman-teman punya judul yang lebih, katakanlah lebih variatif, lebih unik, dan lebih lucu, boleh digunakan. Tetapi jangan lupa usahakan bawa area, bawa lokasi, alamat properti, dan bawa selling point dari listingan kita itu. Itu tips yang pertama, pastikan listingan Anda berada di lokasi properti yang tepat. Oh ya, sekali lagi, jangan pernah gunakan trik memasarkan di area selain properti Anda berada. Contoh, kami sering menemukan ada beberapa agent yang listingannya ada di daerah, katakanlah listingannya ada di daerah Parung, misalkan. Parung itu masuk ke Jawa Barat, ke Bogor tepatnya. Tetapi pada saat membuat iklan, lokasi Parungnya ini perumahannya di Parung, tetapi dimasukkannya ke daerah Jakarta Selatan, misalkan. Dimasukkannya ke daerah yang dianggapnya ramai, atau ke Tangerang Selatan, misalkan. Jangan seperti itu ya, teman-teman. Karena kalau moderator kami menemukan hal seperti itu, maka itu akan di take down, akan diturunkan. Jadi, seperti itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah kalau teman-teman punya listing di area abu-abu. Contoh, kalau Bintaro itu bisa masuk ke Jakarta Selatan dan bisa masuk ke Tangerang Selatan. Jadi bisa dua area. Nah, kalau seperti ini teman-teman boleh masukkan atau boleh membuat dua iklan yang berbeda. Iklan yang pertama masuknya ke area Bintaro, Jakarta Selatan, dan yang kedua masuknya ke daerah Bintaro, Tangerang Selatan. Kalau yang seperti ini diperbolehkan karena memang dari lokasi juga memang sudah ada di Google, sudah disediakan. Tetapi yang tidak diperbolehkan adalah teman-teman mengada-adakan alamat. Jadi kalau areanya misalkan di Bogor, teman-teman masukkan ke Mampang, Jakarta Selatan misalkan. Itu sangat tidak diperbolehkan. Karena kalau memang kemudian ditemukan oleh tim moderator, dan kemudian ditemukan memang ini ada kesalahan alamat yang sangat fatal, akan diturunkan listingnya. Begitu ya. Baik. Kemudian tips yang kedua adalah tarik perhatian orang agar mau membaca deskripsi listing kita. Dalam hal ini berarti kita harus membuat deskripsi listing yang sangat menarik, yang paling menarik. Nah, banyak kami temui teman-teman agensi yang membuat iklan itu biasanya dari perihal deskripsi itu sangat tidak dipikirkan, sangat minimalis. Jadi deskripsinya itu sendiri sangat minimalis, katakanlah hanya berisi kata-kata yang tidak mendukung dari segi promosi atau penjualan. Deskripsi yang bagus itu antara 80 sampai 150 kata, mencakup di dalamnya sudah berisikan kondisi unit atau properti yang teman-teman jual, kemudian fasilitas yang tersedia dari listingan itu, kemudian fasilitas penunjang di area sekitarnya. Ya seperti tadi, misalkan fasilitas penunjangnya dekat tol, dekat mall, kemudian dekat rumah sakit, gitu ya, 100 meter ke kantor polisi misalkan. Jadi untuk menggambarkan bahwa listingan teman-teman itu sangat strategis. Yang terakhir adalah transportasi. Nah ini juga sangat penting karena dari survei internal yang di timrumah.com lakukan, itu rata-rata responden memilih transportasi yang tersedia. Jadi misalkan dekat MRT, 100 meter atau 500 meter, atau boleh teman-teman pakai kalimat 5 menit gitu ya, menunjukkan waktu 5 menit ke stasiun kereta api apa
misalkan stasiun kereta api Jurangmangu misalkan contoh, atau misalkan 10 menit ke stasiun MRT Lebak Bulus misalkan. Jadi gunakan satuan penunjuk waktu atau boleh ukuran jarak. Kemudian contoh deskripsi yang baik ini sudah kami sertakan contohnya. Usahakan dalam membuat deskripsi itu dalam bentuk paragraf kecil. Jadi jangan seperti membuat kalimat cerita. Usahakan dalam bentuk paragraf kecil. Nah, biasanya kalau ini biasa tergantung juga dari karakter. Biasanya kalau orang-orang teknik yang ya ini sesuai survei, orang-orang teknik itu biasanya dalam membuat kalimat biasanya dia cenderung memanjang ke bawah. Jadi bukan memanjang ke kanan seperti bercerita. Nah, teman-teman juga boleh gunakan teknik ini pada saat membuat deskripsi, usahakan paragrafnya diperkecil. Contoh yang di sebelah kiri, ini adalah contoh deskripsi yang dibuat dengan cukup baik. Di situ sudah tercakup di dalamnya mengenai keterangan dari fasilitas propertinya, kemudian aksesnya, fasilitas di sekitarnya sudah disediakan. Tol Cilandak, dekat MRT, 5 menit ke PIM, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh deskripsi yang baik. Nah, sebelah kanan ini adalah contoh tampilannya di website rumah.com. Jadi pada saat akan dibuka akan seperti ini nanti tampilan listing teman-teman. Nah, slide berikutnya adalah contoh deskripsi yang menurut kami kurang atau belum bagus, belum dimaksimalkan, belum baik. Jadi deskripsinya ini kami rasa perlu diperbaiki karena di isi deskripsinya ini hanya berisi kata-kata dijual rumah Pondok Cilegon Indah KT 4 KM2 LT 100 LB 180. Perlu diingat, jangan pernah menggunakan singkatan yang kita anggap kita tahu itu ke dalam deskripsi. Karena yang singkatan yang kita anggap kita tahu belum tentu calon pembeli tahu. KT, KM, LT, LB. Mungkin buat kita yang biasa bergerak di dunia properti ini tahu LT luas tanah, LB luas bangunan. Tetapi perlu diingat bahwa calon pengunjung banyak yang tidak mengerti singkatan. Jadi kami sarankan atau kami ingatkan gunakan kata-kata atau kalimat yang selengkapnya. Luas tanah 100 meter, luas bangunan 180 meter. Ini pengisian di deskripsi. Kecuali kalau kolom yang sudah kami sediakan, itu memang teman-teman hanya butuh mengisi angkanya saja. Karena memang biasanya sudah disediakan dalam bentuk baku. Posisi hook lingkungan asli harga 550 juta. Jadi kalau yang seperti ini perlu diperbaiki. Luangkan waktu sedikit lebih banyak untuk membuat deskripsi yang lebih lengkap karena efeknya akan cukup besar bagi listingan teman-teman ke depannya nanti. Dibanding kita merasa tidak punya waktu kemudian membuat deskripsi yang seadanya. Kemudian yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menulis deskripsi listing. Yang boleh dilakukan, buat deskripsi bercerita atau storytelling, boleh. Atau kalau tidak mau, storytelling ini maksudnya kita seperti bercerita. Biasanya kalau teman-teman lihat, saya sering menemukan di Facebook, itu orang-orang yang sangat kreatif, bagaimana dia memasarkan properti tetapi dengan cara bercerita. Untuk contohnya mungkin teman-teman bisa lihat. Jadi maksudnya bukan, tapi kalau teman-teman tidak bisa bercerita, kalau memang ya itu tadi, berarti harus bentuknya paragrafnya dipersempit ke bawah. Jadi jangan seperti memanjang. Kecuali teman-teman bisa membuat deskripsi dalam bentuk bercerita, itu bisa dilakukan. Yang kedua adalah infokan data fasilitas sekitar area yang tadi sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga, informasikan barang-barang bermerek yang tersedia. Nah, ini juga sebagai tambahan informasi yang sangat menarik bagi calon pembeli. Jadi kalau memang AC-nya kemudian bermerek, tidak perlu saya sebutkan, kemudian pintu, lantai, keramik, dan sebagainya, itu boleh disebutkan. Karena itu akan sebagai penambah daya tarik untuk listingan teman-teman. Kemudian yang boleh dilakukan, infokan daftar perbaikan yang sudah dilakukan atau renovasi. Jadi kalau rumah secondary, kebetulan memang sudah ada renovasi yang dilakukan, dan itu bentuknya positif,
silakan diinformasikan. Baru poles ulang atau upgrade rumah. Kemudian gunakan kata-kata positif seperti mewah, nyaman, diperbarui, cerah, dan indah. Jadi kata-kata yang sangat positif. Lingkungan aman, strategis, lingkungan asri, kemudian nyaman untuk keluarga. Itu semua kata-kata yang positif. Dan yang tidak boleh dilakukan adalah hindari kesalahan tata bahasa dan kata-kata yang salah eja. Ya, itu jadi pastikan pada saat kita mengetik itu tampilannya memang atau kata-katanya sudah benar. Jangan sampai kita bermaksud menulis indah misalkan, tetapi kurang A gitu ya. Kemudian hindari menulis dalam singkatan. Yang tadi ya teman-teman ya, LT, LB, luas tanah, sebisa mungkin hindari. Kemudian hindari menggunakan huruf besar dalam setiap kalimat. Suka atau tidak suka, budaya dari masyarakat Indonesia di di dunia online khususnya, huruf besar menunjukkan kemarahan atau agresivitas. Jadi kalau orang menulis dalam huruf besar, cenderung itu menunjukkan dia dalam keadaan marah, memaki, atau berbuat tidak sopan. Biasanya digunakan huruf besar. Jadi kalau di sini itu biasanya sangat dihindari. Jadi teman-teman yang biasanya caps lock-nya sering lupa, itu harus diingat gitu ya. Mungkin hal kecil buat kita, tetapi besar impact-nya untuk listingan kita. Jadi kalau bisa, sekali lagi, hindari menggunakan huruf besar dalam setiap kalimat. Huruf besar, kalau sesuai dari tata bahasa, biasanya hanya di awal kata atau di awal kalimat. Itu boleh digunakan. Kemudian, hindari kalimat yang menyesatkan atau berlebihan. Ya, overpromise. Ini sebisa mungkin teman-teman hindari, karena efeknya nanti akan ke diri kita pribadi sebagai sales atau marketing profesional di dunia properti. Contoh, misalkan kalau memang lingkungannya itu tidak bebas banjir, jangan sekali-kali teman isi bebas banjir. Karena ke depannya nanti kalau memang kebetulan ada buyer yang tertarik dan membeli, maka bisa dipastikan teman-teman pasti akan direpotkan untuk hal ini selalu ke depannya. Karena properti ini kan bukan sistem jual beli yang sekali jadi seperti marketplace pada umumnya. Katakanlah kalau kita beli baju misalkan, itu pada saat orang lakukan pembelian, setelah dia selesai beli, kalau memang dirasa tidak ada yang bermasalah sesuai dengan pesanannya dari ukuran, dari warna, itu biasanya selesai. Tetapi kalau properti, itu teman-teman pasti bisa rasakan sendiri. Dari mulai dia melihat iklan, kemudian cek lokasi, selama masa pandemi COVID ya, mungkin tidak cek lokasi. Karena itu memang gimana caranya teman-teman informasikan selengkap-lengkapnya di deskripsi sebagai pengganti cek lokasi. Jadi usahakan kira-kira data yang ada bisa disertakan di deskripsi. Jadi hindari kalimat yang menyesatkan karena akan berimpact ke diri kita sendiri. Kemudian terakhir, hindari menggunakan simbol-simbol. Simbol-simbol ya, angka, tanda seru. Kalau memang menunjukkan nomor misalkan ya, nomor rumah, ya itu boleh. Maksudnya yang tidak boleh menggunakan simbol-simbol ini, misalkan kalimat di judul atau di deskripsi banyak tanda seru atau tanda tanya dan sebagainya yang digunakan berlebihan seperti kita menggunakan icon. Itu tidak boleh. Oke. Kemudian tips yang ketiga, ciptakan kesan pertama yang terbaik untuk listing Anda. Bagaimana caranya menciptakan kesan pertama yang terbaik? Kalau di media online yang kita bisa lakukan adalah menambahkan foto yang menarik atau video yang menarik. Tapi untuk sesi video mungkin tidak bisa dibicarakan sekarang. Untuk sekarang kita bicarakan bagaimana kita bisa menambahkan foto listing yang menarik ke dalam listing Anda. Nah, ini contohnya. Foto cover itu sangat berperan penting dalam iklan teman-teman. Karena itu usahakan pasang foto cover yang terbaik, jangan gunakan foto cover yang asal-asalan. Karena 7 detik pertama dari pengunjung rumah.com menentukan akan mengklik atau melihat iklan kita atau tidak, itu adalah dari foto, kemudian dari judul. Jadi kalau secara visi biasanya orang cenderung lebih melihat gambar daripada tulisan. Makanya itu foto cover sangat penting. Kesan pertamanya sangat penting.
Nah, ini kami sudah berikan contoh foto yang belum bagus kalau menurut kami. Kenapa? Contoh, untuk iklan yang pertama dijual tanah di Kembangan Raya, si agennya ini lebih memilih foto yang diambil dari Google. Nah, ini sangat sayang sekali. Sedangkan harga per meternya itu sendiri berapa ini? Lumayan. Atau contoh yang kedua, harga rumah 928 juta, tetapi si marketingnya memasang foto cara menggunakan masker. Ini sangat tidak tepat karena tentu saja mengurangi tingkat kemauan dari pengunjung untuk mengklik iklan kita. Memang ini tidak ada salahnya. Mungkin mungkin maksud si marketing ini adalah bahwa kalau pembelian di bulan tertentu mungkin berhadiah masker. Ini terkait mungkin dengan COVID-19 yang sekarang sedang merebak. Jadi mungkin ini sebagai iming-iming, sebagai hadiah tambahan. Tetapi sangat tidak tepat kalau ini dijadikan cover foto. Ini contohnya ya teman-teman. Jadi usahakan cover foto gunakan foto yang paling bagus. Panduan foto berkualitas. Kenapa kita harus menggunakan foto cover yang berkualitas? Karena menurut survei internal rumah.com yang sudah kami lakukan, 84% pencari properti itu ingin melihat foto listing yang berkualitas. Sementara kalau dari sisi pemilik properti, 79% dari owner atau pemilik properti ingin melihat iklan mereka, iklan rumah mereka ditampilkan dengan foto cover yang berkualitas di listingan mereka. Semakin berkualitas foto yang dipasang, semakin besar peluang listing teman-teman dilihat. Di slide yang sekarang sedang teman-teman lihat, ini adalah contoh yang sudah kami buat, contoh dari satu lokasi image yang sama, yaitu kamar mandi, tetapi yang satu tidak menggunakan cahaya, yang satu menggunakan cahaya. Teman-teman bisa lihat, ini berdasarkan survei yang kami lakukan, foto yang sebelah kanan lebih banyak dipilih dibanding yang sebelah kiri. Jadi cahaya itu sangat membantu. Jadi usahakan pada saat pengambilan jangan asal. Banyak kami lihat marketing atau teman-teman agensi pada saat membuat foto itu asal-asalan. Padahal mungkin kameranya sendiri sudah sangat mendukung kamera di handphonenya. Yang kedua adalah gunakan fotonya dengan cahaya yang baik, jelas, dan terlihat. Sama masih terkait dengan cahaya, seperti foto yang tadi. Teman-teman bisa lihat antara foto sebelah kiri dan kanan, itu lebih jelas foto yang sebelah kanan. Jadi untuk yang sebelah kiri, karena memang mungkin tirainya ditutup, jadi hanya mengandalkan cahaya di dalam, maka cenderung terkesan lebih dingin, lebih gelap, suasananya lebih murung, seperti itu. Kemudian terkait cahaya juga, tapi juga jangan berlebihan. Jangan gunakan cahaya foto yang berlebihan. Seperti yang teman-teman lihat di foto sebelah kiri, ini kalau dilihat cenderung lebih menyilaukan. Jadi fokus orang lebih tertarik ke jendela. Tetapi untuk foto yang kanan, kalau teman-teman lihat, ini antara proporsi cahaya dari luar dengan yang di dalam itu seimbang. Hasil yang didapatkan lebih bagus. Yang kedua, gunakan foto dengan objek yang rapi. Di handphone teman-teman biasanya sudah ada fasilitas. Kalau untuk handphone sekarang itu sudah fasilitasnya sudah sangat membantu sekali, antara pengambilan dengan versi HDR atau dengan tipe normal itu bisa dilakukan. Jadi usahakan objeknya dirapikan dulu. Kemudian ambil objek foto yang selaras dan terarah. Atau mungkin teman-teman pernah dengar istilah eye level, sejajar dengan pandangan mata manusia pada umumnya. Jadi jangan terlalu mengambil ke bawah atau terlalu mengambil ke atas. Usahakan pengambilannya sejajar dengan mata kita. Itu adalah teknik yang bisa digunakan yang cukup bagus. Jadi teknik eye level namanya, sejajar dengan mata kita. Seperti contoh foto yang di kanan. Kemudian tips yang kedua, ambil gambar dari perspektif berbeda. Maksudnya dari objek foto yang sama, tetapi teman-teman bisa ambil dari sudut atau dari angle yang berbeda. Jadi agar kita bisa dapatkan berbagai tipe foto, tetapi dengan objek yang sama. Contohnya adalah seperti di slide berikut ini. Jadi slide ini contoh untuk foto kamar, di mana diambil dari
berbagai sudut atau angle yang berbeda, maka bisa dihasilkan berbagai macam foto yang menarik yang bisa teman-teman tampilkan untuk listing kita. Kemudian yang terakhir adalah jangan pernah menggunakan foto di mana ada orang di dalamnya tanpa seizin mereka. Ini karena terkait dengan Undang-Undang ITE yang berlaku di negara kita. Jadi pastikan bahwa pada saat teman-teman mengupload atau memasang foto di listing, di mana ada orang-orang yang terambil gambarnya di dalam foto tersebut, pastikan bahwa teman-teman sudah mempunyai izin dari orang tersebut. Kalau memang teman-teman ambilnya di area umum, seperti taman bermain umum, jalan umum, pastikan tidak ada objek orang di dalamnya. Karena ini terkait Undang-Undang ITE, karena kalau Undang-Undang ITE berarti bukan cuma teman-teman, tetapi rumah.com sebagai penyedia layanan juga pasti akan terseret. Jadi pastikan nih, tidak ada orang yang terambil gambarnya tanpa izin. Kemudian tips yang lain untuk foto adalah hindari penggunaan foto atau teks yang berlebihan. Seperti contoh yang teman-teman lihat di sini, untuk contoh iklan rumah, ini sangat ditutupi oleh macam-macam ornamen lain yang sangat mengganggu. Terutama dari kalimat-kalimat keterangannya ini. KPR Mandiri, agenda kegiatan, logo, tipe, kemudian jargon, saatnya miliki rumah cantik dengan harga terjangkau. Ini mendistract atau mengganggu konsentrasi dari si pengunjung atau dari si calon buyer yang melihat iklan kita. Fokus utamanya tidak ditemukan. Bisa dipastikan seperti yang teman-teman lihat juga, pasti ini akan terganggu. Entah mau lihat dari keterangan dari suku bunganya kah, KPR Mandiri dan sebagainya, jargonnya dan sebagainya, ini tidak terlihat. Cukup masukkan satu foto tanpa perlu teman-teman isi embel-embel di dalamnya. Kalau mau embel-embel, masukkan di deskripsi. Atau kalau mau masukkan watermark, cukup nama dan nomor handphone kita. Tidak perlu jargon-jargon dan sebagainya dimasukkan di foto. Karena percayalah, itu pasti akan mendistract orang dari melihat tujuan sebenarnya foto. Contoh, kalau fotonya ruang tamu atau kamar tidur, pastikan ya seperti ini, tanpa ada embel-embel lain. Kemudian yang tidak boleh juga di rumah.com adalah teman-teman gunakan foto kolase. Tahu foto kolase ya? Itu foto yang digabung jadi satu. 4 foto, 3 foto digabung jadi satu. Seperti contoh yang sebelah kiri. 4 foto digabung jadi satu, ini sangat tidak diperbolehkan di rumah.com, karena kalau moderator atau moderasi kami melihat, foto ini pasti akan diturunkan. Gitu. Kalau teman-teman lihat saat ini, misalkan ada pertanyaan, kok saya lihat masih banyak Mas Edi listing yang pakai pasang foto kolase, mungkin itu karena moderasi belum melihat. Karena moderasi rumah.com dilakukan secara manual oleh tim moderasi namanya. Jadi dia akan memantau, mereka akan memantau, tim kami akan memantau semua listing-listing yang baru dibuat, mana foto yang tidak memenuhi aturan atau menyalahi dari ketentuan, pasti akan diturunkan. Jadi kalau teman-teman melihat ada listing yang menggunakan foto yang menyalahi ketentuan, mungkin itu karena sebatas belum ditemukan oleh tim moderasi rumah.com. Pasti suatu saat akan ditemukan dan pasti akan diturunkan. Nah, ini contoh yang kanan adalah contoh yang benar seperti tadi. Jadi ambil satu kesatuan untuk satu ruangan. Ruang tamu, ruang makan, kamar tidur, kamar mandi, dan sebagainya. Jadi singkatnya adalah jelajahi ruangan sebelum mengambil foto. Pastikan bahwa sudah dirapikan ruangannya sebelum kita ambil fotonya. Ambil foto lebih banyak dari sudut atau angle yang berbeda. Seperti tadi sudah kita bahas contohnya. Kemudian jangan terburu-buru ambil cahaya yang terbaik. Jadi pastikan dulu teman-teman, kalau dirasa cahayanya dari luar sudah bagus, cahaya dari lampu di rumahnya juga sudah bagus, pastikan flash teman-teman di handphone dimatikan. Jadi jangan sampai nanti jadi bertabrakan. Flashnya hidup, cahaya dari luar masuk, lampu juga nyala, nanti akan terdistract. Kemudian perhatikan pasca produksi. Maksudnya adalah kalau dirasa teman-teman mau mengedit, ya ini untuk yang udah level expert, kalau bisa mengedit di Photoshop misalkan. Atau biasanya kalau di handphone itu ada yang namanya
KineMaster dan sebagainya misalkan. Atau biasanya banyak aplikasi untuk mengedit foto bisa digunakan, tetapi pastikan bahwa pada saat teman-teman mengedit, hasilnya sudah sesuai atau sudah cukup dari cahaya dan sebagainya. Oke, yang keempat tipsnya adalah jadi yang paling menarik dengan listing yang berkualitas. Kalau tadi kita bicara dari lokasinya sudah kita pastikan sesuai, kemudian deskripsinya sudah kita buat semenarik mungkin, fotonya sudah kita buat semenarik mungkin, tapi pastikan listing teman-teman mencapai skor 100% kualitas listing. Karena di rumah.com untuk bisa mengaktifkan Spotlight Sundul itu minimal skor kualitas listingnya 95%. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan 100% skor kualitas listing adalah dengan cara teman-teman isi semua kolom yang diminta oleh rumah.com. Jadi pada saat pengisian listing di AgentNet, kolom-kolom yang ada usahakan diisi secara lengkap, terutama yang ada tanda bintang merah karena itu mandatory atau itu wajib diisi. Tapi kalau seperti tadi, kode pos dan nama jalan itu tidak wajib. Tetapi kalau teman-teman isi, itu akan memperbaiki atau memperbagus kualitas listing dari listing yang teman-teman buat. Itu maksudnya. Nah, ini contohnya. Jadi pada saat nanti teman-teman lihat di AgentNet versi browser, untuk listing yang sudah dibuat, itu akan ada kualitas listing yang tertera. Mutu, biasa tertulisnya di situ ya, mutu 100%, 90%, 80%, 70%. Pastikan kualitas listing teman-teman skornya sudah di atas 90%. Minimal 90 mungkin masih bisa diterima. Kemudian yang terakhir adalah pastikan listing teman-teman selalu berada di halaman pertama hasil pencarian. Ini berarti bisa gunakan Spotlight Sundul dan repost. Atau kalau mau berbayar mungkin di rumah.com bisa gunakan feature listing. Karena seperti tadi yang kita sudah bahas, walaupun lokasinya sudah tepat, deskripsinya sudah sangat bagus, fotonya sudah kita gunakan yang paling terbagus, tetapi Anda tidak memaintain atau tidak merepost listing Anda dengan lebih terjadwal, dengan lebih disiplin, maka bisa dipastikan listingnya pasti tidak akan bisa terlihat oleh calon pengunjung. Karena itu, tips yang kelima adalah pastikan listing teman-teman selalu berada di halaman pertama hasil pencarian, yaitu dengan cara menggunakan repost salah satunya. Repost listing itu sendiri bisa dilakukan dengan cara mengklik menu repost yang sudah disediakan di kolom AgentNet di menu listing aktif. Jadi tinggal klik repost. Biasanya kalau untuk listing yang tanpa mengaktifkan Spotlight Sundul itu membutuhkan 1 kredit. Tetapi listing yang sudah mengaktifkan Spotlight Sundul itu membutuhkan minimal 2 kredit untuk repost. Jadi seperti ini. Kalau teman-teman klik repost, nanti akan ada notifikasi pop-up tambahan bahwa 1 add credit atau 2 add credit akan diambil dari akun Anda. Jadi kalau kita klik repost, maka listing kita akan langsung tayang kembali atau akan diposisikan di halaman pertama oleh sistem. Yang kedua adalah gunakan Spotlight Sundul seperti tadi. Khusus Spotlight Sundul ini fasilitas yang teman-teman saya rasa gunakan atau tidak gunakannya harus lihat lokasinya. Maksud saya seperti ini. Kalau teman-teman lihat di lokasinya, misalkan banyak orang yang tidak menggunakan Spotlight Sundul. Nah, ini contohnya ya. Misalkan saya ambil contoh daerah Cirebon. Begitu hari ini saya buka area Cirebon, ternyata untuk Spotlight Sundulnya sendiri banyak yang tidak menggunakan. Hanya beberapa orang yang menggunakan. Kalau kondisinya seperti itu, teman-teman bisa tidak menggunakan Spotlight Sundul. Tetapi kalau areanya teman-teman lihat semuanya rata-rata menggunakan Spotlight Sundul, itu berarti mau tidak mau kita harus gunakan Spotlight Sundul. Karena kalau tidak, listing kita tidak bisa bersaing. Aturan dari sistem rumah.com adalah listing biasa tidak bisa menggeser listing Spotlight Sundul. Kalau teman-teman tanya bagaimana membedakan
listing yang sudah mengaktifkan Spotlight Sundul dengan listing biasa. Teman-teman lihat di slide-nya sekarang. Ini adalah contoh listing yang mengaktifkan Spotlight Sundul di atas. Sudah saya beri tanda. Ini contoh listing yang sudah mengaktifkan Spotlight Sundul. Antara lain tandanya adalah profil si agent. Kemudian ada berita utama atau headline di sampingnya selain judul. Nah, kebetulan untuk listing yang saya pakai ini dia menggunakan judulnya yang tanda kutip tidak benar gitu ya. Jadi hanya menggunakan satu kata Kartini. Jadi kalau teman-teman buat judul seperti tadi saya ulang, gunakan kata-kata dijual atau disewa, gunakan kemudian lokasi listingnya dan kemudian selling point dari listing tersebut. Bebas banjir, hunian nyaman dan sebagainya. Jadi hindari penggunaan hanya satu kata sederhana seperti ini. Ini contoh Spotlight Sundul yang sudah aktif. Ada foto profil, ada berita utama, dan fotonya bisa diganti, bisa digeser-geser di awal. Sementara kalau listing biasa, itu teman-teman lihat, ini hanya ada nama si agent, kemudian hanya ada foto cover yang tidak bisa diganti, dan tidak ada berita utama. Sudah paham ya, mana membedakan listing biasa dengan listing yang mengaktifkan Spotlight Sundul. Spotlight Sundul sendiri, ini cara mengaktifkannya dari halaman depan, teman-teman tinggal biasanya itu 10 kredit atau lebih tergantung dari area premium atau tidaknya, tetapi minimal rata-rata biasanya 10 kredit. Klik aktifkan Spotlight Sundul, nanti akan ada notifikasi atau pop-up tambahan. Spotlight Sundul sekarang, teman-teman klik ini maka otomatis akan aktif selama 1 minggu. Dia akan tayang selama 1 minggu menjadi Spotlight Sundul sebelum kemudian berubah menjadi listing biasa kembali setelah masa tayang Spotlight Sundulnya habis. Dan jangan lupa pastikan pada saat kita akan mengaktifkan Spotlight Sundul, ini untuk menu Spotlight otomatisnya itu tidak tercentang. Karena kecuali teman-teman memang berniat untuk mengaktifkan Spotlight otomatis, maka ini nanti setiap 1 minggu sekali akan dipotong sesuai kreditnya. Jadi kalau di awal kreditnya teman-teman dipotong 10, maka setiap minggu akan dipotong 10. Spotlightnya akan otomatis diperpanjang. Jadi ini sudah ada beberapa case di mana ada komplain masuk ke customer service kami bahwa kreditnya habis tidak ketahuan. Ternyata begitu dicek, Spotlight Sundulnya aktif otomatis. Mungkin pada saat si agent ini mengaktifkan, tidak sengaja, Spotlightnya tercentang. Jadi kalau teman-teman lihat di sini tercentang, kalau memang tidak mau mengaktifkan Spotlight Sundulnya, bisa dihapus centangnya. Tapi kalau sudah tercentang, ini juga bisa dihilangkan. Tapi pastikan tidak tercentang, karena kalau sudah tercentang berarti itu Spotlight otomatisnya aktif. Begitu teman-teman. Oke, jadi ringkasannya adalah yang pertama, tayangkan listing Anda di lokasi yang tepat, tips yang pertama. Kemudian buat deskripsi iklan yang sangat menarik. Bagaimana supaya deskripsi ini bisa menarik pengunjung selain foto cover. Foto juga sangat berperan, foto properti, foto cover. Tambahkan foto yang sangat menarik ke dalam listing Anda, terutama foto covernya. Kalau dari katakanlah dari 5 foto Anda punya hanya 1 atau 2 yang sangat bagus, jadikan itu sebagai cover foto. Kemudian pastikan listing Anda selalu mencapai skor kualitas listing 100% agar bisa bersaing dengan listing yang lain. Dan yang terakhir adalah repost listing Anda untuk kesempatan tayangan lebih tinggi. Atau jangan lupa gunakan Spotlight Sundul kalau di area tersebut rata-rata menggunakan Spotlight Sundul. Karena kalau tidak, listing Anda tidak akan bisa bersaing. Kemudian tips yang lain, tambahan dari saya, usahakan buat listing dengan data asli, bukan dengan data yang diada-adakan atau data palsu atau listing duplikat. Jadi banyak kami temui teman-teman agensi yang membuat listing itu hanya berdasarkan katakanlah titipan dari teman, kemudian titipan dari rekan, kerabat, teman, saudara, dan sebagainya, atau dari klien, tetapi tidak menguasai listingnya. Jadi pada saat ada calon pengunjung atau calon buyer yang tertarik kemudian bertanya-tanya, menjawabnya dengan gagap karena tidak menguasai
isinya dari data-data si listing. Kemudian yang kedua adalah respon yang cepat untuk setiap ketertarikan akan listing. Jadi rule number one itu positive thinking terhadap ketertarikan listing. Siapapun yang bertanya jangan pernah beranggapan bahwa oh ini cuma nanya-nanya, oh ini agent lagi nyamar, oh ini orang cuma iseng. Jangan. Yang pertama adalah positif dulu, respon cepat untuk setiap ketertarikan listing. Yang ketiga ini, kuasai data listing Anda, sehingga saat klien menanyakan data listing, Anda dapat menjawab dengan cepat, tepat, dan profesional. Karena banyak sekali kami temui pengalaman bahwa pada saat si agent ditanya kemudian menjawabnya dengan gagap, banyak suruh menunggu, dan sebagainya. Itu banyak calon buyer yang jadi malah kecewa dan membatalkan niatnya. Kemudian pasang profil Anda yang paling terlihat profesional. Ya, jangan lupa pasang profil foto, karena kedepannya nanti di rumah.com mungkin profil foto akan kami wajibkan. Kalau sekarang masih banyak kami temui akun-akun yang profil fotonya masih kosong atau belum dipasang. Kalau nanti nextnya mungkin nanti akan kami wajibkan. Jadi kami sangat sarankan teman-teman bisa pasang profil fotonya yang paling profesional. Oke, kemudian kami juga selama pandemi COVID-19 ini kami masih ada diskon 33% plus 100 ad kredit tambahan untuk agent yang baru bergabung. Ini berlaku sampai 30 Juni, sorry ini belum dirubah. Ini harusnya sampai 30 Juni 2020. Dengan akun juga akan mendapat diskon 33% dan 100 ad kredit tambahan berlaku sampai dengan 30 Juni sampai dengan akhir bulan ini. Jadi teman-teman bisa manfaatkan dari diskon yang sedang ditawarkan. Kemudian kami juga sudah menambahkan fitur baru di website rumah.com, yaitu konten mingguan terbaru di info agent. Itu banyak sekali artikel-artikel yang mungkin berguna, bisa teman-teman lihat di menu info agent. Antara lain ya artikel yang terbaru itu tips berguna untuk menjual properti selama COVID-19. Kemudian data bagaimana pencari properti masih tertarik walau pandemi COVID-19 sedang terjadi. Inilah data-data kira-kira listing yang dilihat. Teman-teman bisa lihat di situ data-datanya. Kemudian persiapkan prospek Anda dengan menggunakan 3 fitur rumah.com. Ini juga materi yang sudah pernah saya bawakan. Mungkin nanti akan saya ulang. Kemudian bagaimana menggunakan ad credit dengan cerdas. Dan terkait dengan sesi training yang saat ini sedang rekan-rekan ikuti, ini sesi training yang ketiga, 5 tips membuat listing Anda lebih menarik perhatian. Di sini juga nanti ada sesi training berikutnya, keempat dan kelima, itu dengan materi apa yang banyak dilihat pencari properti selama pandemi COVID-19, berdasarkan survei dari internal rumah.com. Kemudian yang terakhir adalah highlight dari Outlook Pasar Properti Indonesia 2020. Gambaran yang bisa teman-teman dapatkan mengenai kondisi properti di Indonesia ke depan. Ini juga berdasarkan survei yang sudah dilakukan oleh tim internal rumah.com. Untuk bisa ikut ke sesi materi trainingnya, teman-teman bisa masuk ke www.academy.rumah.com. Nanti silakan masuk sesuai dengan materi yang teman-teman ingin ikuti. Dan satu tambahan lagi, untuk materi yang sudah lewat, perbanyak prospek Anda dengan menggunakan 3 fitur, 3 teknologi yang dapat digunakan saat jarak fisik, dan materi yang hari ini sedang teman-teman ikuti, 5 tips membuat listing Anda lebih menarik perhatian. Itu videonya nanti akan tersedia juga di website Akademi ini. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana cara saya dapat materinya, teman-teman bisa ikuti video ulangannya, itu nanti masuk ke www.academy.rumah.com, nanti ada menu lihat video sesuai dari judul materinya. Teman-teman tinggal klik, nanti tinggal terhubung dengan YouTube untuk videonya. Nah, untuk materi yang hari ini, itu mungkin sekitar 1-2 minggu ke depan sudah tersedia juga di YouTube. Nanti bisa teman-teman lihat dengan cara masuk ke academy.rumah.com. Kemudian, kalau
sekiranya kita ada pertanyaan, teman-teman ada pertanyaan tambahan, bisa menghubungi customerservicerumah.com di 021 806 81008, kemudian email customerservice@rumah.com, atau cara yang paling gampang adalah dengan cara chat ke tim CS kami. Caranya adalah di menu AgentNet browsernya teman-teman, versi browser, sekali lagi bukan versi aplikasi, teman-teman temukan logo smile warna merah di kanan bawah, nanti tinggal diklik, seperti ini tampilannya. Teman-teman tinggal klik yang kami arsir warna biru, kirim pesan kepada kami. Teman-teman bisa chat dengan tim CS kami di jam kerja jam 8.30 sampai jam 17.30. Silakan kalau ada pertanyaan apapun terkait dengan akun Anda atau ada kendala yang membutuhkan bantuan, bisa hubungi tim CS kami agar bisa segera tim rumah.com bantu. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa kami berikan untuk sesi hari ini, teman-teman. Jika untuk share file presentasi, Pak Wahyu, untuk file presentasinya tidak bisa kami share, Pak, tetapi videonya bisa Bapak tonton, bisa Bapak lihat, itu dengan cara masuk ke www.academy.rumah.com. Kemudian untuk Ibu Jerika, linknya video webinar untuk sesi training kedua di www.academy.rumah.com, Ibu Jerika. Ya, nanti Ibu tinggal klik lihat video, nanti langsung diarahkan ke sesi training kedua, ke satu, kedua, dan insya Allah yang ketiga juga nanti menyusul akan saya persiapkan agar bisa teman-teman ikuti. Oke, dan terakhir jangan lupa teman-teman, saya mohon bisa mengisi polling yang sudah disediakan, hanya 3 pertanyaan. Teman-teman bisa lihat di menu chat, di samping menu chat, di samping menu pertanyaan itu ada menu polling, bisa teman-teman isi di situ. Hanya ada 3 pertanyaan, apakah Anda akan merekomendasikan training kami, kemudian bagaimana menilai kualitas suara, kemudian seberapa manfaat training ini. Mohon diisi teman-teman, ini untuk perbaikan materi training kami ke depannya. Jadi bisa diisi sebelum teman-teman meninggalkan sesi acara training ini. Kami mohon mungkin bisa butuh waktunya sebentar saja untuk mengisi. Baik, kalau begitu terima kasih banyak atas waktunya Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Sampai ketemu di sesi training yang berikutnya, keempat dan kelima. Untuk pendaftaran registrasinya bisa masuk sekali lagi ke www.academy.rumah.com, atau mungkin di menu chat bisa saya tuliskan di www.academy.rumah.com. Silakan teman-teman bisa masuk ke, ya betul Bu Jerika, seperti itu, academy.rumah.com. Videonya ada Bu. Jadi di materi training Ibu cari yang paling atas, sesuai materinya, nanti ada menu lihat video. Di situ nanti, atau kalau Ibu tidak lihat, kalau Ibu bukannya pakai handphone tidak terlihat, coba pakai laptop, versi browser, versi lebar, atau kalau di handphone Ibu ganti dulu ke versi browser, buka dengan versi browser. Biasanya versi browser lebar nanti akan ada di menu training materi yang ke-1 dan kedua. Itu videonya bisa dilihat. Baik teman-teman, sudah masuk ke waktunya untuk kami akhiri karena sesi training ini webinarnya akan digunakan oleh tim yang lain. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai bertemu kembali di sesi training berikutnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Semoga sukses selalu. Terima kasih.